Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NIM 19129051 dari seksi 19 PB05 akan mensimulasikan pembelajaran pada kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku pada pembelajaran 6. Baiklah, di sini saya akan langsung mensimulasikannya. Kepada teman-teman, tolong diaktifkan kamera dan mikrofonnya ya. Baik, Bu. Apakah share screen PPT-nya sudah terlihat? Sudah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Baiklah, alhamdulillah kabar anak-anak Ibu semuanya baik ya. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah, kepada anak-anak Ibu, siapa yang mau memimpin doanya? Messi, Bu. Baiklah, kepada Ananda Messi, Ibu persilahkan. Dan untuk teman-teman yang lain juga ikut berdoa ya. Baik, Bu. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waditu wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Nah, baiklah. Terima kasih kepada Ananda Messi yang telah mau memimpin doa sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Nah, baiklah. Sebelum itu, Ibu akan mengambil absen dulu ya. Tolong didengarkan baik-baik ya anak-anak Ibu. Bu. Esmardia. Hadir, Bu. Anggita Aprilia. Hadir, Bu. Maya Mulyani. Hadir, Bu. Misi Suryani. Hadir, Bu. Lucy Afriani. Hadir, Bu. Kurnia Putri Mailasari. Hadir, Bu. Nah, alhamdulillah berarti anak-anak Ibu semuanya sudah hadir ya. Nah, sekarang untuk memulai pembelajaran, anak-anak Ibu harus memperhatikan Ibu dengan baik, tidak boleh ada yang bercerita dengan temannya. Dan harus semangat ya. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita akan bernyanyi terlebih dahulu ya untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap tanah air kita Indonesia dan meningkatkan sikap nasionalisme kita. Ayo anak-anak Ibu semuanya mikrofonnya diaktifkan ya. Halo, halo Bandung. Halo, halo Bandung.
Sekarang kan kita sudah selesai bernyanyi. Apakah anak-anak ibu sudah semangat untuk belajar? Sudah, Bu. Apakah suara ibu sudah terdengar dengan jelas? Sudah. Nah, baik. Sekarang ibu, apakah slide PowerPoint ibu sudah berjalan? Belum, Bu. Sudah, Bu. Oh, sudah, baik. Bagus, Maya. Nah, sekarang Ibu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Nah, pada hari ini tujuan pembelajarannya yang pertama itu anak-anak Ibu mampu menentukan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menelaah pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu memilih pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang keempat, siswa mampu membuat hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ayo anak-anak ibu perhatikan ya. Apakah anak-anak ibu ada yang tahu apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus dilakukan, Bu. Ya, pintar, bagus Lucy. Nah, yang lain apakah ada tahu lagi apa itu kewajiban? Sama seperti Lucy, Bu. Ya, bagus Anggita. Nah, sekali lagi Ibu mau tanya, apakah ada anak-anak Ibu yang tahu apa itu hak? Hal yang harus kita dapat, Bu. Ya, bagus Kurnia dan Messi. Hak itu merupakan sesuatu yang telah kita miliki dan yang harus kita dapatkan ya. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan apa itu pengertian kewajiban ya. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh seseorang. Jadi kalau kita mempunyai kewajiban itu harus kita laksanakan. Tidak boleh tidak kita laksanakan karena itu merupakan suatu kewajiban bagi kita. Nah, selanjutnya, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Nah, jadi di sini kita sebagai manusia atau makhluk hidup, kita itu memiliki hak. Semua orang memiliki hak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Begitu juga dengan tanaman, hewan di sekitar kita juga memiliki hak. Apakah anak-anak Ibu mengerti? Mengerti, Bu. Ya, pintar. Sampai di sini, apakah ada anak-anak Ibu yang ingin ditanyakan kepada Ibu mengenai apa itu kewajiban dan apa itu hak? Tidak, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan lanjut kepada yang selanjutnya. Apakah anak-anak Ibu masih ingat tentang hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan yang ada di sekitar kita? Nah, sebelum masuk ke situ, Ibu mau nanya dulu nih, apakah anak-anak Ibu di rumah itu ada memiliki hewan peliharaan? Ada, Bu. Nah, coba sebutkan apa-apa saja hewan peliharaan yang ada di rumah kalian. Kucing, Bu. Kucing. Ayam, Bu. Ayam ya, bagus. Selain itu apa lagi? Kambing, Bu. Kambing, Bu. Sapi, Oh, kambing.
Tapi pada umumnya hewan peliharaan kita di rumah itu biasanya umumnya itu semuanya memiliki kucing kan? Iya, Ya, Bu. Nah, apakah di sini apakah anak-anak Ibu tahu apa saja hak kita untuk hewan peliharaan terhadap hewan peliharaan yang kita punya? Apakah tidak ada yang tahu? Nah, sepertinya tidak ada yang tahu ya. Nah, di sini yang pertama dulu kita masuk dulu kepada kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Nah, di sini coba siapa anak-anak Ibu yang mau membacakan apa saja kewajiban kita terhadap hewan peliharaan? Ya, kepada Ananda Maya dipersilahkan. Yang lainnya harus menyimak ya. Baik, Bu. Kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Yang pertama, memberi makan dan minum. Yang kedua, merawat dan memeliharanya dengan baik. Yang ketiga, memberikannya kandang yang nyaman. Yang keempat, memandikan dan membersihkan kotorannya. Yang kelima, mengurus dan memberinya obat saat sakit. Dan yang keenam, memberikan perhatian dan tidak menelantarkannya. Sudah, Bu. Terima kasih Bu ucapkan kepada Maya. Di sini itu merupakan beberapa kewajiban kita terhadap hewan peliharaan yang kita punya. Kalau kita punya hewan peliharaan tuh mereka harus kita beri makan, kita sediakan kandang yang nyaman, harus kita rawat. Jika dia sakit harus kita obati. Tidak boleh kalau tidak kita beri hewan peliharaan kita makan. Kalau seandainya tidak kita beri, bagaimana dampaknya terhadap hewan peliharaan kita? Pasti dia akan meninggal kan? Karena tidak makan. Nah, sampai di sini apa anak-anak Ibu paham tentang apa saja kewajiban kita terhadap hewan peliharaan kita? Paham, Bu. Nah, selanjutnya setelah kita melaksanakan kewajiban, barulah di situ kita mendapatkan hak kita. Nah, di sini siapa yang mau membacakan tentang hak kita terhadap hewan peliharaan kita? Ayo, siapa yang berani? Messi. Ya, kepada Ananda Messi, Bu persilahkan. Hak kita terhadap hewan peliharaan. Yang pertama yaitu memperoleh rasa senang dan gembira. Yang kedua, bermain canda dengan hewan peliharaan. Yang ketiga, menghilangkan rasa jenuh. Yang keempat, kepuasan hati. Yang kelima, menunjukkan kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup. Dan yang keenam yaitu menjadikannya teman bermain di. Nah, terima kasih kepada Messi ya. Nah, itulah hak yang kita dapatkan dari hewan peliharaan kita. Coba Ibu tanya, apakah anak-anak Ibu merasa senang dengan adanya hewan peliharaan anak-anak Ibu di rumah? Senang, Bu. Berarti Senang, Bu. iya, berarti kan kalian juga bisa bermain dengan hewan peliharaannya kan? Berarti kalian telah mendapatkan hak kalian terhadap hewan peliharaan yang kalian pelihara. Apakah anak-anak Ibu merasakan hak anak-anak Ibu terhadap hewan peliharaan yang ada di rumah? Ya, pintar. Nah, selanjutnya yaitu tentang apakah anak-anak Ibu tahu apa itu hewan langka? Tahu, Bu. Ya, coba Esmardia. Hewan yang tidak banyak di daerah-daerah. Ya, bagus. Hewan langka itu kan sudah sedikit sekali itu hewannya. Dan hewan langka itu juga hewan yang terancam akan punah karena dia itu sudah sedikit. Nah, di sini kita perlu melestarikan hewan langka yang terancam punah, merupakan kewajiban kita bersama. Nah, di sini anak-anak Ibu akan berdiskusi dalam kelompoknya ya.
Di sini Ibu akan membagi anak-anak Ibu menjadi 2 kelompok dan nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Baik, Bu. Apakah instruksi tugas dari Ibu sudah jelas? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu akan membagi yaitu kelompok 1 ada Messi Suryani, Maya Mulyani, dan Anggita Aprilia ya. Untuk mendiskusikan tentang bagaimana cara meningkatkan kesadaran siswa. Kita sebagai siswa akan kewajiban terhadap hewan langka. Nah, untuk kelompok 2 itu ada Kurnia Putri Mailasari, S. Mardia, dan Lucy Afriani. Kalian akan mendiskusikan tentang bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban terhadap hewan langka. Nah, jadi di sini beda ya. Kalau kelompok 1 itu untuk siswanya, kalau kelompok 2 itu untuk masyarakat. Nah, sekarang anak-anak Ibu harus berdiskusi, tuliskan nanti laporan diskusinya di kertas diskusinya ya. Ibu beri waktu 25 menit untuk berdiskusi. Ayo anak-anak Ibu, selamat berdiskusi ya. Dan semua anggota kelompok harus aktif. Apakah ada anak-anak Ibu yang telah selesai? Kelompok 2, Bu. Ya, kepada kelompok 2, Ibu persilakan untuk membacakan hasil diskusinya ya, tentang bagaimana itu meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban terhadap hewan langka. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hewan langka, yaitu dengan melindunginya, Bu, melindungi tempat tinggalnya dari berbagai macam ancaman, yaitu dengan cara tidak melakukan perburuan liar atau merusak tempat-tempat tinggal para hewan-hewan langka tersebut, Bu. Terima kasih. Ya, bagus untuk kelompok 2. Nah, bagaimana dengan kelompok 1? Apakah sudah bisa membacakan hasil diskusinya? Yaitu dengan berusaha menjaga dan melindungi hewan-hewan yang sudah hampir punah, Bu. Ya, bagus. Juga dengan kita sebagai siswa itu juga bisa mengenali hewan-hewan langka tersebut. Kita mencari ciri-cirinya dan juga membuat slogan-slogan untuk bagaimana kita menjaga hewan langka. Nah, bagus sekali untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah berani tampil membacakan hasil diskusinya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, coba di sini Ibu ada LKPD tentang lestarikan hewan langka. Nah, siapa yang mau membacakan teksnya? Lucy, Bu. Ya, kepada Lucy dipersilakan. Nah, di saat teman Ananda Lucy sedang membacakan, anak-anak Ibu yang lain menyimak ya, karena nanti akan ada pertanyaan mengenai teks yang dibacakan.
Ya, Bu. Lestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup mereka. Sebagai negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain: 1. Melakukan penangkapan hewan langka. Yang kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, cagar alam, kebun binatang, dan taman nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat yang pertama menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati, manfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Sudah, Bu. Nah, terima kasih banyak Ibu ucapkan kepada Lucy. Teman-teman yang lain sudah menyimak kan? Nah, sekarang kita akan menjawab soal yang ada di LKPD. Tunggu ya, sebentar. Nah, di sini apakah sudah kelihatan soalnya? Sudah, Bu. Nah, jawaban nomor 1 coba dijawab oleh Anggita Aprilia. Ibu, pertanyaan nomor 1, mengapa kita perlu melestarikan hewan langka? Kita perlu melestarikan hewan langka agar tidak punah, sehingga hewan-hewan langka harus dilindungi dan dilestarikan jenisnya, Bu. Nah, bagus, pintar sekali Anggita. Selanjutnya untuk nomor 2 coba dijawab oleh Messi Suryani. Nomor 2 yaitu apa yang terjadi terdapat hewan yang punah. Jika hewan langka punah, maka kita akan kehilangan satwa berharga yang tidak dapat ditemukan di negara manapun. Generasi manusia di masa depan tidak akan pernah melihat satwa itu lagi secara langsung. Nah, ya bagus Messi, pintar ya anak-anak Ibu telah menyimak bacanya dengan baik. Selanjutnya untuk soal nomor 3, coba Ananda Mardiah bacakan. Mardiah, ya, jawab langsung soalnya ya. Coba Ananda Mardiah baik-baik duduknya ya. Baik, Bu. Tunggu sebentar, Bu. Baik. Dia ya. Yang ketiga. Tulis apa yang bisa dilakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka. Yaitu kita bisa mencegah kepunahan hewan langka dengan mendirikan penangkaran hewan seperti Suaka Marga Satwa, mencegah perburuan liar dengan undang-undang, serta melindungi habitat hewan langka tersebut, Bu. Ya, bagus Esmardia. Esmardia bagus-bagus duduknya ya. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4, coba Maya Mulyani dijawab. Baik, Bu. Pertanyaan nomor 4 yaitu tuliskan himbauanmu kepada masyarakat agar melestarikan hewan langka. Jawabannya, sebaiknya masyarakat berhenti melakukan perburuan liar dan perusakan habitat hewan langka. Selain itu, masyarakat juga dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan hewan langka. Nah, bagus Maya. Pintar-pintar ya anak Ibu. Selanjutnya, jawaban nomor 5 coba dijawab oleh Ananda Kurnia.
Baik, Bu. Pertanyaan 5, apa peran antara hewan sebagai warga negara dengan pelestarian hewan langka? Hewan langka merupakan aset negara yang wajib dilindungi oleh semua warga negara. Hewan langka merupakan milik bersama dan harus dijaga kelangsungan sebagai sesama. Ya, bagus Kurnia. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, coba Ananda Lucy. Baik, Bu. Apa yang terjadi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan? Nah, jika masyarakat tidak melakukan kewajiban melestarikan hewan langka, maka hewan tersebut akan punah. Selain itu, habitat hewan akan rusak dan ekosistem tidak berjalan seimbang. Ya, bagus. Semua jawaban yang diberikan oleh anak-anak Ibu sudah tepat. Pintar-pintar ya anak-anak Ibu. Nah, selanjutnya itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai kewajiban kita terhadap hewan. Jadi anak-anak Ibu di sini, Ibu meminta anak-anak Ibu untuk menyimpulkan pembelajarannya ya, dan tuliskan di dalam buku catatannya. Pada pertemuan selanjutnya, Ibu akan meminta tagihan penyimpulan kegiatan pembelajaran hari ini ya. Baik, Bu. Nah, selanjutnya, ayo Ketua Kelas Ananda Messi dipimpin doa setelah belajarnya. Baik, Bu. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghallamtani farudhu ilayya hajat wala tansani ya rabbal alamin. Amin. Nah, baiklah anak-anak Ibu, sekarang kita telah menyelesaikan pembelajarannya. Jadi anak-anak Ibu harus mengulang lagi ya pembelajarannya di rumah agar anak-anak Ibu paham terhadap pembelajaran hari ini. Nah, baiklah, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah Ibu dan teman-teman, itulah simulasi pembelajaran saya pada kelas 4 SD pada tema 2. Baiklah, Ibu dan teman-teman, sekian simulasi saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk membantu saya membuat video simulasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.